Kalau untuk putusan MK kita harus menghormati. Jadi dari pihak pemerintah menghormati apapun yang menjadi keputusan MK. Ada 2 putusan MK kemarin kan, dan dua-duanya kita hormati untuk itu. Nggak ada sikap lain selain menghormati keputusan MK. Bang, tapi ini kan baru banget nih Bang Balik memutuskan untuk RUU Pilkada ini yang batas usia itu pakai putusan MA Bang, yang 30 tahun setelah dilantik Bang. Karena kemarin putusan MK kan 30 saat penetapan. Ini bagaimana Bang? Kita nggak mau komentar apa yang menjadi detail rincian yang dibahas di Balek, karena kan ini rancangan undang-undang ini kan inisiatif DPR, ya. Kalau tidak salah 2 bulan November tahun 2023 mereka sudah ajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang pilkada. Dan kalau tidak salah juga bulan Januari surpres sudah keluar agar undang-undang itu bisa dibahas Januari tahun 2024. Ya, kita tidak tahu apa yang membuat itu mungkin belum dibahas, mungkin karena pemilu, mungkin saja kan. Dan hari ini mungkin ada momentumnya sehingga rancangan undang-undang pilkada itu harus dibahas di badan legislatif gitu. Jadi Bang, dengan Balek kemudian membahas RUU Pilkada kemudian akhirnya tidak mengikuti putusan MK ini, bagaimana Bang? Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya, sidang-sidang di DPR itu, apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Misalnya MA mengeluarkan putusan, diakomodir nggak putusannya? Misalnya MK mengeluarkan keputusan, diakomodir nggak di undang-undang ini? Kalau misalnya keputusan MA diakomodir, keputusan MK diakomodir, kemudian diakomodir dalam undang-undang ini, artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu. Artinya bagus kan? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya, akan terjadi dispute soal aturan. Karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Pemerintah sendiri akan mengikuti undang-undang yang dibuat DPR atau mengikuti putusan MK? Pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu kan cuma satu. DPR dan DPR ya. Inisiatifnya bisa 2. Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Tapi kalau undang-undangnya sudah keluar, pemerintah tugasnya menjalankan undang-undang. Tapi terkait pemilu, lebih banyak nanti yang akan menjalankannya KPU kan. Berarti kemarin tidak secara langsung pemerintah. Kekhawatiran untuk presiden mengeluarkan Perpu, berarti untuk hal ini urgensinya belum ada ya kalau Bang? Sampai sekarang belum ada Perpu kan? Tapi apakah akan ada rencana itu? Karena kan selain revisi UU Pilkada juga bisa saja dilalui lewat Perpu. Kita ikuti saja, sekarang yang ada adalah proses pembahasan undang-undang di DPR. Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR. Sampai sekarang yang bisa saya kasih keterangan adalah bahwa pemerintah ya dalam hal ini menghormati semuanya, menghormati putusan MA, menghormati keputusan MK, dan menghormati kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Kita lihat aja nanti hasilnya. Pak, ada kabar Pak Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar? Dari pemerintah nggak bisa komen soal itu. Nanti tanyakan ke orang-orang politik kalau kayak gitu. Pak, ya. Tanggapan dari pernyataan mantan Ketua MK Pak Jimli bilang kalau Indonesia tuh bentuk pemerintahannya republik tapi budaya politiknya seperti sistem monarki atau kerajaan. Tanggapannya bagaimana? Tanyakan ke akademisi dan pakar politik aja soal itu. Ya, saya harus bicara sikap pemerintah di sini. Saya meeting dulu, oke teman-teman. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bang. Thank you ya. Oke, ditunggu. Bawa Perpu ya. Oh, sama Bang. Aman Bang. Kalau untuk putusan MK kita harus menghormati. Jadi dari pihak pemerintah menghormati apapun yang menjadi keputusan MK. Ada 2 putusan MK kemarin kan, dan dua-duanya kita hormati untuk itu.
nggak ada sikap lain selain menghormati keputusan MK. Bang, tapi ini kan baru banget nih Bang Balek memutuskan untuk RUU Pilkada ini yang batas usia itu pakai putusan MA Bang, yang 30 tahun setelah dilantik Bang. Karena kemarin putusan MK kan 30 saat penetapan. Ini bagaimana Bang? Kita nggak mau komentar apa yang menjadi detail rincian yang dibahas di Balek, karena kan ini rancangan undang-undang ini kan inisiatif DPR, ya. Kalau tidak salah 2 bulan November tahun 2023 mereka sudah ajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang pilkada. Dan kalau tidak salah juga bulan Januari surpres sudah keluar agar undang-undang itu bisa dibahas Januari tahun 2024. Ya, kita tidak tahu apa yang membuat itu mungkin belum dibahas, mungkin karena pemilu, mungkin saja kan. Dan hari ini mungkin ada momentumnya sehingga rancangan undang-undang pilkada itu harus dibahas di badan legislatif. Gitu. Jadi Bang dengan Balek kemudian membahas RUU Pilkada kemudian akhirnya tidak mengikuti putusan MK ini bagaimana Bang? Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya. Sidang-sidang di DPR itu apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Misalnya MA mengeluarkan putusan, diakomodir nggak putusannya? Misalnya MK mengeluarkan keputusan, diakomodir nggak di undang-undang ini? Kalau misalnya keputusan MA diakomodir, keputusan MK diakomodir, kemudian diakomodir dalam undang-undang ini, artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu. Artinya bagus kan? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya, akan terjadi dispute soal aturan. Karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Jadi Pemerintah sendiri akan mengikuti undang-undang yang dibuat DPR atau mengikuti putusan MK? pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi Artinya sesederhana yang dibuat oleh pembuat undang-undang. pembuat undang-undang itu kan cuma satu, DPR dan DPR ya. Inisiatifnya bisa dua, bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Tapi kalau undang-undangnya sudah keluar, pemerintah tugasnya menjalankan undang-undang. Tapi terkait pemilu, lebih banyak nanti yang akan menjalankannya KPU kan. Berarti kemarin Tidak secara langsung pemerintah. Kekhawatiran untuk presiden mengeluarkan Perpu, berarti untuk hal ini urgensinya belum ada ya kalau Bang Hasbullah? Sampai sekarang belum ada Perpu kan? Tapi apakah akan ada rencana itu? Karena kan selain revisi UU Pilkada juga bisa saja dilakukan lewat Perpu. Kita ikuti saja. Sekarang yang ada adalah proses pembahasan undang-undang di DPR. Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR. Sampai sekarang yang bisa saya kasih keterangan adalah bahwa pemerintah ya dalam hal ini menghormati semuanya, menghormati putusan MA, menghormati keputusan MK, dan menghormati kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Kita lihat aja nanti hasilnya. Pak, ada kabar Pak Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar? Dari pemerintah nggak bisa komen soal itu. Nanti tanyakan ke orang-orang politik kalau kayak gitu. Pak, Ya. tanggapan dari pernyataan mantan Ketua MK Pak Jimli bilang kalau Indonesia tuh bentuk pemerintahannya republik tapi budaya politiknya seperti sistem monarki atau kerajaan. Tanggapannya gimana? Tanyakan ke akademisi dan pakar politik aja soal itu. Ya, saya harus bicara sikap pemerintah di sini. Saya meeting dulu, oke teman-teman. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bang. Thank you ya. Oke, ditunggu. Gua confirm ya. Bang, thank you ya. Oh, jangan sama Pak. Aman Pak.